Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Onward 2020, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih semangat untuk membuat alur cerita film-film lainnya. Scene berpindah ke alur Onward ketika dahulu kala, dunia ini penuh dengan keajaiban. Makhluk seperti unicorn, putri duyung, dan naga hidup bebas, dan mereka yang memiliki keterampilan menggunakan sihir sangat dihormati. Namun, sihir tidak mudah untuk dikuasai, dan dengan demikian inovasi dalam teknologi mengambil alih, membuat hidup lebih mudah bagi orang lain tetapi juga mengurangi kebutuhan akan sihir. Di kota modern New Mushroomton, elf bernama Ian Lightfoot Tom Holland, bangun pada ulang tahunnya yang ke-16. Dia tinggal bersama kakak laki-lakinya yang terobsesi dengan fantasi, Barley Chris Pratt dan ibu mereka Laurel, Julia Louis-Dreyfus, serta naga peliharaan mereka Blaze. Keluarga itu dikunjungi oleh pacar centaur Laurel, Officer Colt Broncho, Mel Rodriguez. Dia datang untuk menegur Barley atas insiden di mana dia merantai dirinya sendiri ke air mancur di pusat kota karena dia mengklaim itu melestarikan sebagian dari sejarah kota. Anak laki-laki tidak nyaman dengan Colt berkencan dengan ibu mereka dan tidak siap menerimanya sebagai figur ayah. Sebelum pergi ke sekolah, Ian berhenti untuk sarapan dan bertemu dengan elf lain bernama Gaxton. Wilmer Valderrama memperkenalkan dirinya kepada Ian, karena dia menyadari sweater yang dia kenakan adalah milik ayahnya, Wilden, Kyle Bonheimer, yang tidak pernah ditemui Ian. Mereka kuliah bersama dan berteman baik, seorang Gaxton sedih mendengar meninggalnya Wilden. Ian kemudian pergi ke sekolah berharap untuk menyesuaikan diri dan mengundang beberapa teman ke pesta ulang tahunnya, tapi dia kesulitan untuk keluar dari cangkangnya. Dia merasa malu saat Barley muncul dengan fan tua berkarat yang dia beri nama Guinevere. Di rumah, Laurel memutuskan sudah waktunya bagi anak laki-laki untuk menerima hadiah yang ingin disimpan Wilden sampai mereka berdua berusia lebih dari 16 tahun. Itu adalah staf penyihir milik Wilden, tetapi bahkan Laurel tidak tahu bahwa dia adalah seorang penyihir atau tahu caranya untuk melakukan sihir. Bersama dengan tongkat, ada catatan dari Wilden yang ditujukan kepada anak laki-lakinya, berharap bahwa, meskipun sihir telah memudar dari dunia mereka, mungkin ada sedikit sihir di dalamnya. Dia juga meninggalkan mereka dengan mantra kunjungan, yang akan menghidupkan kembali Wilden selama 1 hari penuh. Dia juga meninggalkan mereka dengan permata Phoenix, yang bisa digunakan untuk mantra itu bekerja. Barley membacakan mantra berulang kali tetapi tidak pernah membuat staf bekerja, membuat semua orang kecewa. Kemudian, Ian diam-diam membacakan mantra untuk dirinya sendiri, tanpa sadar mengaktifkan staf. Dengan permata itu, Ian menyelesaikan mantra dan tampaknya mulai membawa kembali Wilden. Barley masuk dan kagum, tapi Ian tidak bisa mengendalikan tongkatnya, dan permata itu dihancurkan sebelum mantranya selesai. Hasilnya, hanya kaki Wilden yang terbentuk. Namun, Barley memberitahu dia di mana dia berada dengan mengetuk kakinya seperti drum, yang dia lakukan saat kecil. Wilden kemudian bisa merasakan kedua putranya di dalam ruangan, dan mereka setidaknya senang untuk ini. Barley mencatat bahwa mereka hanya memiliki waktu sampai matahari terbenam keesokan harinya untuk membawa Wilden kembali atau kesempatan mereka hilang selamanya. Menggunakan pengetahuannya tentang mitologi, dia menyimpulkan bahwa mereka harus menemukan mantikor yang legendaris untuk menemukan permata Phoenix lain untuk menyelesaikan mantranya. Tanpa memberitahu Laurel untuk tidak membuatnya takut, anak-anak lelaki itu mengendarai Guinevere dan berangkat dalam pencarian mereka, membawa Wilden bersama dengan mengenakan jaket dan topi di bagian bawahnya agar tidak membuat orang ketakutan. Saudara-saudara berkendara ke kota di mana mereka menemukan Manticore Tavern. Dulunya tempat bagi para pejuang pemberani untuk berkumpul, sekarang telah menjadi restoran keluarga, dengan Manticore sendiri, Cory Octavia Spencer, direduksi menjadi manajer yang ditempatkan. Anak laki-laki itu meminta bantuannya untuk menemukan permata itu, tetapi dia telah meninggalkan petualangan hidupnya. Dia menunjukkan peta yang akan menemukan permata itu, tetapi menolak memberikannya kepada anak laki-laki. Ian melangkah dan meyakinkan Cory untuk mengingat hidupnya sebagai seorang pejuang sehingga dia dapat membantu mereka. Ini bekerja terlalu baik, karena Cory kehilangannya dan mulai membakar tempat itu, menghancurkan peta dalam prosesnya. Anak-anak keluar sebelum hal lain terjadi, tetapi Barley mengambil menu anak-anak yang mengungkapkan bahwa permata Phoenix dapat ditemukan di lokasi yang disebut Raven's Point. Laurel menemukan bahwa anak laki-laki itu sudah pergi, dan dia berkendara ke bar setelah melihat responden pertama di sana. Dia tidak sengaja mendengar Cory menyebut 2 elf remaja, tahu yang dia maksud adalah putranya. Laurel menyelinap Cory keluar dari sana sehingga dia dapat membantu menemukan mereka karena Cory gagal menyebutkan kutukan yang akan terjadi jika mereka mencoba untuk menghapus permata dari tempat peristirahatannya.
Cory menyebutkan bahwa mereka perlu menemukan pedang lamanya, Curse Cruiser, untuk mengalahkan binatang yang akan bangkit untuk melindungi permata itu. Anak-anak lelaki kehabisan bensin dan harus berhenti. Barley melihatnya sebagai kesempatan bagi Ian untuk mencoba sihirnya dengan menggunakan tongkat untuk menumbuhkan tabung gas dan gas di dalamnya dengan ekstensi. Ian mencobanya tetapi secara tidak sengaja membuat Barley menyusut. Mereka berjalan ke kota untuk menemukan pom bensin, tiba pada saat yang sama dengan sekelompok sprite pengendara motor yang agresif. Setelah mendapatkan bensin, Ian menemukan Barley mencoba berbicara dengan pemimpin sprite, Dewdrop Grey Griffin, hanya untuk membuatnya marah dan yang lainnya saat mengungkit bagaimana sprite dulu terbang. Semakin parah ketika Wilden secara tidak sengaja menabrak sepeda mereka. Anak laki-laki harus melarikan diri, dengan Ian dipaksa untuk mengemudikan van meskipun tidak tahu cara mengemudi. Para sprite mengejar mereka di parkway dengan sepeda mereka, bahkan masuk ke dalam van untuk menyerang, tetapi anak laki-laki itu berhasil mengusir mereka dan menjauh dari mereka saat mereka kembali ke jalan untuk pencarian mereka. Setelah Barley tumbuh kembali ke ukuran normal, anak laki-laki memiliki momen di mana mereka menari dengan kaki ayah mereka, benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Kemudian, mereka ditarik oleh petugas Spectre, Lena White, dan Gore Ali Wong. Untuk membodohi mereka, anak laki-laki itu membuat mantra untuk menyamarkan mereka sebagai Colt, tapi itu hanya berhasil selama mereka mengatakan yang sebenarnya. Ian berperan sebagai depan sedangkan Barley adalah kaki-kakinya. Ian berhasil membodohi Spectre, meskipun hampir mengungkapkan dirinya, tapi sebelum dia pergi, Gore bertanya Colt tentang berapa banyak dari segelintir yang harus menjadi ayah tiri menuju Lightfoot, tetapi sebagian besar berkaitan dengan Barley, yang Gore sebut sebagai sebuah kekacauan. Ketika Ian mencoba untuk menyangkal perasaan yang sama, salah satu anggota tubuhnya yang tersamar terungkap membiarkan Barley tahu bahwa Ian menganggapnya sebagai pengacau. Mereka melarikan diri sebelum penyamarannya hilang sepenuhnya, tetapi petugas menghubungi Colt yang asli untuk mencari tahu apa yang terjadi. Laurel dan Cory menemukan toko gadai tempat Cory meninggalkan pedangnya. Pemiliknya, Greglin, Tracy Ullman, hampir menjual pedang itu kembali dengan harga yang layak sampai Cory secara tidak sengaja membiarkannya tergelincir betapa berharganya itu sebenarnya. Saat Greglin menaikkan harga, Cory menggunakan ekor kalajengkingnya untuk melumpuhkan Greglin dan mendapatkan pedang. Melanjutkan perjalanan mereka, Barley kesal dengan Ian karena mengira dia kacau, meskipun Ian berusaha meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya. Saat mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, Ian memilih untuk mengikuti jalan utama, tapi Barley yakin bahwa dalam pencarian seperti ini, jalan yang benar menuju apa yang mereka cari tidak selalu dijabarkan dengan jelas, jadi dia memilih untuk mengambil path of bahaya A untuk mencapai Ravens Point dengan cepat. Sementara itu, Colt mengikuti jejak mereka setelah bumper dan pelat nomor van terlepas. Anak-anak mencapai Ravens Point dan percaya permata itu terletak di pegunungan di depan. Pertama, mereka harus menyeberangi ngarai untuk menurunkan jembatan agar bisa menyeberang. Barley memberitahu Ian tentang mantra yang akan membuat jembatan tak terlihat baginya untuk menyeberang, tetapi Ian takut dan meminta tali untuk menahannya jika dia jatuh. Ian berhasil melewati jembatan yang tak terlihat itu sebelum talinya terlepas. Barley membiarkan dia terus berpikir bahwa dia memiliki tali sampai dia mencapai sisi lain dan hampir jatuh. Ian panik sampai Barley meyakinkannya bahwa dia tidak membutuhkan tali itu. Setelah menyeberangi jembatan, Barley membayangkan bahwa Ravens Point diartikan secara harfiah dan bahwa permata itu terletak di manapun yang ditunjuk patung gagak. Sebelum mereka dapat melanjutkan, Colt muncul untuk mencoba dan mengantar saudara-saudara kembali ke rumah. Namun, Ian melaju dengan van untuk menghindari Colt. Cadangannya datang dan mengejar mereka. Anak laki-laki mencapai satu blok di jalan setapak dan Ian mencoba menggunakan mantra untuk memblokir polisi agar tidak muncul, tapi itu tidak cukup kuat. Barley memutuskan untuk mengorbankan Guinevere dengan membuat van terbang ke formasi batuan dan menyebabkannya runtuh sehingga polisi diblokir. Saudara-saudara dan Wilden terus bergerak ke bawah tanah. Ketiganya menemukan air terjun dan batu kecil yang sepertinya menandakan bahwa permata itu terletak di dalam air. Dalam perjalanannya, Ian membuat orat-orat keju untuk digunakan sebagai perahu. Saat mereka berlayar menyusuri sungai, Barley memberitahu Ian bahwa dia tidak pernah mengucapkan selamat tinggal kepada Wilden karena dia terlalu takut untuk melihatnya sama sakitnya dengan dia. Mereka menemukan sejumlah jebakan tetapi akhirnya berhasil kembali ke permukaan hanya untuk menemukan bahwa mereka telah kembali ke New Mushroomton. Ian kesal pada Barley karena dianggap membawa mereka ke jalan yang salah, mengatakan bahwa dia mengacau dan bahwa dia merusak kesempatannya untuk bertemu ayah mereka. Ian pergi dan meninggalkan Barley sendirian.
Ian duduk sendiri dan melihat daftar hal-hal yang ingin dia lakukan ketika dia bertemu ayahnya, dan dengan matahari yang segera terbenam, dia merasa peluangnya sekarang hilang. Namun, Ian menyadari bahwa semua yang dia ingin lakukan dengan ayahnya adalah hal yang telah dia lakukan dengan Barley. Meskipun dia tidak pernah memiliki ayahnya, dia selalu meminta kakak laki-lakinya untuk menjaganya dan mengajarinya apa yang perlu dia ketahui. Sementara itu, Barley melihat air mancur yang dia coba lindungi dan melihat tempat yang cocok dengan batu yang mereka temukan sebelumnya, yang berarti permata Phoenix tersembunyi di air mancur sepanjang waktu. Barley menempatkan batu di dalam dan menemukan permata itu, tetapi dia akhirnya membangkitkan binatang terkutuk itu, yang mengambil wujud dengan memisahkan diri dari yayasan sekolah dan mengambil wujud naga. Ian berlari ke arah mereka dengan tongkat sementara Laurel dan Cory tiba tepat waktu untuk memegang pedang. Ian menggunakan mantra yang baru dipelajari untuk melawan naga sementara Laurel mencoba memberi mereka waktu untuk menyelesaikan mantranya. Menggunakan permata dan tongkat mereka mencoba menyelesaikan membawa Wilden kembali, tetapi naga itu bangkit dan mulai maju. Ian memutuskan bahwa Barley harus ada di sana untuk melihat Wilden sehingga dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan benar, bahkan jika itu berarti kehilangan kesempatan untuk bertemu ayahnya. Ian menggunakan mantra petir untuk meledakkan lubang di naga untuk mengekspos intinya, dan Laurel melemparkan pedang kepadanya sehingga dia bisa menggunakan mantra melayang dan melemparkannya ke inti, mengalahkan binatang itu. Dari jauh, Ian menyaksikan nyaris berbagi sedikit waktu yang dia miliki dengan Wilden sebelum matahari terbenam. Barley memeluk ayahnya, dan dia pergi sekali lagi. Barley pergi ke Ian, yang mengatakan bahwa Wilden memberitahunya dua hal, dia selalu mengira nama penyihirnya adalah Wilden the Whimsical, yang mereka berdua setuju adalah timpang, dan bahwa dia bangga dengan siapa Ian tumbuh dewasa, mencatat bahwa itu tidak akan terjadi tanpa bantuan Barley. Akhirnya, Barley memeluk Ian dari Wilden. Beberapa waktu kemudian, Ian semakin percaya diri dan berteman. Cory membuka kembali barnya, yang masih menyambut keluarga tetapi lebih berbasis di sekitar pengaturan petualangan, dan juga mempekerjakan Sprite sebagai staf sekarang setelah mereka terbang lagi. Anak laki-laki menerima Colt sebagai sosok ayah baru. Barley mendapat fan baru, yang dia juluki Guinevere II. Ian bergabung dengannya, dan dengan mantra levitasi, kemudian mereka melanjutkan pencarian lain, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita Onward 2020, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi alur-alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita Onward 2020 ini, sampai jumpa di alur cerita film-film selanjutnya.